Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Nomor 4 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafatu ummihi tining panika wafatah umminnah nabi wa hadanatuhu bense arabet atau ngerawat nabi. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sadisati min umrihi. Tuwfiyat wafat. Tuwfiyat wafat ummuhu pasera umminah nabi sallallahu alaihi wasallam atau ibunah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa halatining kanjeng nabi fisa disati panika ing dalam 6 tahun min umrihi dari umrah kanjeng nabi. Wahia tining ummuhu wahia bentining ummuhu raji'atun panika abelih atau seabelih isim fa'il ini ya. Raji'atun panika abelih minal madinati dari kota Madinah. Jadi pada usia Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibu Nabi wafat, meninggal dunia. Ya, jadi kalau misalnya ditanya ayahnya Nabi wafat kapan? Ketika Nabi masih berada di dalam kandungan. Ibu Nabi wafat kapan? Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Jadi ketika itu wahia raji'atun minal Madinah. Jadi ibu Nabi ketika itu meninggal dalam perjalanan pulang dari Madinah menuju ke Mekah. Nyampe di pertengahan perjalanan beliau wafat, ibu Nabi wafat. Ya, umur 6 tahun. Ketika Nabi berusia masih atau berumur 6 tahun. Wa qad dhahabat ban ongku berangkat paserah ummuhu. Ibunah Nabi berangkat ilal madinati deka kota Madinah. Wa qad dhahabat ban ongku berangkat pasira ummuhu ibu Nabi ilal madinati deka Madinah li ziyarati qabri akhihi li ziyarati qabri abihi karena aziyarah kuburna atau makamah abanah Nabi. Li ziyarati kubri abihi karena aziyarah kuburanah abanah Nabi. Wa ma'aha ben panika asartana ummuhu jadduhu tining embanah Nabi Abdul Muttalibi robanah Abdul Muttalib. Itu ada tanda keterangan. Wa qila kana ma'aha ummu Aiman wa hiya lati raja'at bir rasuli ila Makkah. Itu ada tanda keterangan nomor 1. Waqad zahabat. Jadi ceritanya begini, ketika ibu Nabi itu berangkat ke kota Madinah. Jadi suatu ketika ibu Nabi ini sedang perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya Nabi. Nyampe di Madinah ya, setelah ziarah kemudian mau pulang menuju ke Mekah, nyampe di pertengahan perjalanan beliau ibu Nabi ini sakit kemudian meninggal dunia. Ketika itu usia Nabi masih 6 tahun. Jadi ketika ziarah itu wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Jadi ketika berziarah itu ibu Nabi bersama siapa? Ada Nabi yang ketika itu masih berusia 6 tahun. Kemudian sama ibunya, kemudian sama kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Jadi ada beberapa pendapat ulama di sini. Yang pertama ulama mengatakan yang bersama mereka itu bersama Nabi dan ibunya yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Kalau di sini disebutkan Abdul Muttalib. Tapi waqila kana ma'aha ummu Aiman. Akan tetapi bukan Abdul Muttalib kata ulama yang satunya. Siapa? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman itu? Pembantu ayahnya Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Ya, tapi kalau di kitab ini disebutkan mereka bersama kakek Nabi yaitu Abdul
Muttalib. Ya. Wa qad dufinat bil abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Ya, jadi ini kisahnya Nabi Muhammad ya, ketika masih kecil udah seperti ini. Lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika masih kecil umur 6 tahun ditinggal wafat sama ibunya. Udah nggak punya siapa-siapa lagi. Yang dipunyai oleh Nabi itu cuman kakek sama pamannya. Wa qad dufinat ben ongku bendem atau ekobur pasera ummuhu bil abwa disah abwa. Mana desa Abwa? Wahia tining al abwa qaryatun panika disah baina Makkah yang taranah kota Mekah wal Madinah ben Madinah. Jadi ibu Nabi ini ketika berangkat menuju ke mana? Ke makam ayahnya yang ada di Madinah. Begitu perjalanan mau pulang, nyampe di suatu desa namanya desa Abwa, yaitu sebuah desa di antara kota Mekah dan Madinah. Beliau sakit kemudian meninggal dunia. Kemudian dikuburkan atau dimakamkan jasad ibu Nabi di desa Al-Abwa. Ya, jadi ibu Nabi itu dimakamkan di mana? Di desa Abwa. Kalau ayah Nabi dimakamkan di Madinah. Ya, ini kisah Nabi ini seperti ini ketika masih kecil ini. Fahadonathu ummu Aiman khadimatu abihi Abdillah. Fahadonathu maka arabet atau ngerawat Fahadonathu maka ngerawat atau arabet hu dek Kanjeng Nabi Ummu Aimana pasera Ummu Aiman. Akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman itu? Khadimatu abihi, sedetih pembantunah abanah Nabi Abdillahi ropanah Abdullah. Jadi beliau Nabi Muhammad ketika masih umur 6 tahun, begitu ditinggal wafat oleh ibunya, beliau dirawat oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu pembantunya almarhum abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Tarbiyatuhu tining panikah pendidikan Nabi, wa wafatu jaddihi ben wafatah embanah Nabi. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Qama jumeneng bi tarbiyatihi kalaben adidik Nabi ba'da wafati ummihi salestarenah wafatah umminnah Nabi jadduhu pasirah embanah Nabi Abdul Muttalibi ropana Abdul Muttalib. Wa kana ben beda pasirah Abdul Muttalib yuhibbuhu paneka cinta pasirah Abdul Muttalib hu dek ka Nabi. Yuhibbuhu paneka cinta pasirah Abdul Muttalib hu dek ka Nabi aktsara kalaben lebih banyak min hubbihi aktsara kalaben lebih banyak min hubbihi dari cintana Abdul Muttalib li auladihi maring banyak-banyak anak Abdul Muttalib. Kemudian karena setelah itu ketika usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya, maka Nabi sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya Nabi dirawat dan diasuh, dididik oleh mbahnya atau kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ya. Jadi setelah ibunya wafat, Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ketika itu Abdul Muttalib sangat mencintai Nabi Muhammad. Ya, sangat mencintai Nabi Muhammad daripada mencintai anak-anaknya sendiri. Ini Abdul Muttalib. Karena kebanyakan seorang kakek atau seorang embah itu mesti lebih sayang terhadap cucunya daripada anaknya. Ya kan, kalian kalau minta uang sama ibu sama bapaknya belum tentu dikasih, tapi kalau kalian minta uang sama mbahnya langsung dikasih, rata-rata begitu. Nah, Abdul Muttalib sangat mencintai Nabi Muhammad yang ketika itu masih kecil, umur 6 tahun, yang sudah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Sangat mencintai Nabi Muhammad, melebihi kasih sayangnya
daripada kepada anak-anaknya. Ini Abdul Muttalib. Walamma balago umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu. Walamma balago ben semangsana depa. Walamma balago ben semangsana depa umruhu panapah umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa 8 sanawatin dek kabeluk banyak-banyak tahun. Akhirnya ketika Nabi itu sudah sampai pada usia 8 tahun, mata jadduhu, maka wafat atau sedah jadduhu pasera embanah Nabi. Ba'da angkafalahu selestarana kotu nangkung pasera jadduhu hudekan Nabi sanataini dalam 2 tahun. Jadi ketika umur Nabi itu telah sampai pada usia 8 tahun, maka embahnya Nabi atau kakeknya Nabi juga meninggal dunia setelah menanggung Nabi, merawat dan mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun. Kan yang meninggal ibunya ketika itu Nabi berusia berapa? Ketika ibunya Nabi wafat, Nabi berusia berapa? 6. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun. Berarti umur Nabi berapa? 8 tahun. Genap umur Nabi, umurnya 8 tahun. Kakek Nabi yang merawat Nabi, yang mengasuh Nabi juga wafat. Ketika Nabi berusia 8 tahun, wafat. Akhirnya bagaimana? Siapa terus yang merawat Nabi? Kemudian siapa yang mengasuh Nabi ketika itu? Sementara Nabi masih kecil, masih umur 8 tahun. Kalau umur 8 tahun, kalau anak sekarang mungkin kelas 1 atau kelas 2 MI atau SD. Ya, masih butuh-butuhnya kasih sayang kasih sayang dari orang tua. Tapi ternyata sudah dipanggil oleh Allah. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talibin. Wa ba'da wafati jaddihi ben selestaren nah wafatah embanah Nabi. Wa ba'da wafati jaddihi ben selestaren nah wafatah embanah Nabi. Kafalahu nangkunghu dek ka Kanjeng Nabi ammuhu paserah pamanah Nabi Abu Talibin ropanah Abu Talib. Wakana ben bedah pasera Abu Talib fakiron paneka orang fakir. Fakiron paneka orang fakir. Fawasa'a maka ajem beragi Allahu pasera Allah rizqahu deka rezekenah Abu Talib. Kemudian setelah wafatnya embahnya Nabi, kakek Nabi Abdul Muttalib wafat ketika Nabi berusia 8 tahun. Maka kemudian Nabi dirawat, diasuh, dididik oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Ya, jadi jangan sampai keliru. Kita ini mesti tahu siapa paman Nabi, siapa kakek Nabi, karena namanya itu hampir sama. Jangan sampai kita balik-balik. Siapa paman Nabi? Abdul Muttalib. Siapa kakek Nabi? Abu Talib. Keliru. Ya. Jadi paman Nabi itu Abu Talib. Banyak paman Nabi itu. Ada Abu Talib, ada Hamzah, ada Abu Lahab. Tapi yang sudi merawat Nabi ketika itu masih Abu Talib. Hamzah ketika itu bersama Nabi, Sayyidina Hamzah paman Nabi juga. Paman Nabi juga Hamzah itu. Umurnya sedikit, mungkin sekitar selisih 2 tahun bersama Nabi. Jadi Hamzah ketika itu juga masih muda. Jadi gak mungkin menanggung Nabi. Hamzah ketika itu, Sayyidina Hamzah masih senang-senangnya berburu ketika itu, namanya anak muda. Jadi yang menanggung Nabi Muhammad, yang merawat dan yang mengasuh Nabi Muhammad adalah pamannya, yaitu Abu Talib. Ya. Abu Lahab kok nggak merawat Nabi? Lain Abu Lahab. Ya. Jadi yang sudi merawat Nabi hanyalah Abu Talib, paman Nabi. Sementara wakana fakiron, Abu Talib itu keadaannya orang fakir. Jadi Abu Talib itu bukan orang kaya, orang fakir.
Ya, orang fakir itu bagaimana? Lebih parah daripada orang miskin. Kalau orang miskin itu bagaimana? Orang miskin itu adalah menurut kitab fikih, orang miskin itu orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi pekerjaannya tadi itu, bayarannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu orang miskin. Ya. Kalau orang fakir, orang yang nggak punya pekerjaan, udah nggak punya pekerjaan, susah yang mau dimakan, itu orang fakir. Ada yang punya pekerjaan tapi pekerjaannya serabutan, itu orang fakir. Kalau orang miskin masih memiliki pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Begitu. Kalau misalnya ada orang yang miskin, butuh kebutuhan hidupnya itu mungkin sekitar butuh uang 20.000 sehari. Buat beli beras atau beli nasi untuk keluarganya 20.000 dalam waktu 1 hari. Dia punya pekerjaan tapi pekerjaannya bayarannya gajinya nggak sampai 20.000. Itu namanya orang miskin. Kalau orang fakir lebih parah daripada itu. Ini orang fakir. Lah Abu Thalib ini orang fakir. Kemudian karena Abu Thalib ini rela merawat Nabi, mengasuh Nabi dan menanggung hidupnya Nabi Muhammad, fawassa'allahu rizqahu, maka kemudian Allah meluaskan rezekinya Abu Thalib. Barokahnya merawat Nabi Muhammad. Barokahnya merawat Nabi Muhammad. Rezekinya dimudahkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Padahal Abu Thalib adalah orang yang fakir. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allah wa yassarahu lahu. Wa kana ban badah pasira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ban badah pasira Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi dalam masannah nanggungah pamanah Nabi. Fi muddati kafalati ammihi dalam masannah nanggungah pamanah Nabi qani'an panikan remah bima kalaben bereng qasamahu se abagi dek kamma Allahu pasira Allah wa yassarahu ben agem pangagi pasira Allah dek kamma lahu maring Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu selama diasuh oleh pamannya Abu Thalib, beliau itu menerima dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi misalnya andai kata namanya Abu Thalib, orang yang fakir, makan aja susah. Ya, kemudian karena Abu Thalib ini merawat Nabi Muhammad, dapat barokahnya Nabi Muhammad, akhirnya rezekinya dilancarkan oleh Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad selama diasuh oleh pamannya Abu Thalib, beliau menerima dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Misalnya hari ini Nabi Muhammad sarapannya pakai sarapan korma, besok sarapan gandum, besok lagi sarapan roti kering. Beliau tetap menerima. Hari ini nggak ada yang mau dimakan, yang hanya dimakan hanya 1 butir korma sehari semalam. Misalnya, ya udah Nabi nerima. Jadi Nabi nggak pernah yang namanya ngok-ngokan, itu nggak pernah. Kalau kita kan ngok-ngokan, disuruh makan sama ibunya, makan dulu. Makan sama apa? Sama cuko kering. Waduh. Ya kan kita kan begitu. Nabi Muhammad enggak. Kamu makan sama apa? Makan sama kerupuk. Ya udah, nerima. Itu Nabi Muhammad. Ya, mau makan sama apa? Sama ini, sama telur. Enggak mau. Kalau kita kan begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, tetap menerima dengan apa yang sudah dikasihkan Allah. Akhirnya wa yassarahu lahu. Allah memudahkan segala urusan Nabi Muhammad. Nih, ya. Jadi masa kecil Nabi itu seperti ini. Jadi Nabi itu ketika kecil sudah ditinggal wafat oleh orang tuanya, sehingga Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dirawat cuma 2 tahun. Kemudian umur 8 tahun kakek Nabi meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad dirawat dan diasuh oleh pamannya Abu Thalib.
Ya, sementara ketika itu Abu Thalib orang yang fakir. Ya, orang yang fakir ya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib bukan orang tuanya sendiri. Abu Thalib itu cuma sekedar paman Nabi Muhammad, pamannya Kanjeng Nabi. Ya, jadi meskipun seperti itu, tapi Nabi Muhammad tetap menerima dengan apa yang telah Allah berikan. Menerima selama diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad menerima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita kan macam-macam. Minta sepeda motor, minta ini sama orang tuanya. Kita masih belum menerima. Udah punya sepeda pancal, masih pengen sepeda pancal yang lebih bagus lagi. Itu kan kita kan begitu. Kita tidak bisa kita istilahnya itu enggak kita enggak melihat bagaimana kondisi orang tua kita. Kalau orang tua kita kaya raya, silakan kalian mau minta beli sepeda pancal, sepeda motor, silakan. Tapi kalau orang tua kita itu orang yang sederhana, yang biasa, jangan kalian memaksa meminta sesuatu kepada orang tua kalian. Minta sepeda motor, minta mobil. Ya, orang tuanya pekerjaannya cuman ngarit. Orang tuanya pekerjaannya cuman ngarit, kalian minta sembarangan. Nyangu sekolahnya nyangu berapa? Ke MI nyangu 20.000. Kalau enggak nyangu 20.000 aku enggak mau sekolah. Awas jangan sampai ngerampok orang tuanya kalian ya. Hati-hati kalian. Mau sekolah madrasah, saya kalau sekolah madrasah harus minta sangu 50.000. Orang tuanya pekerjaannya cuman ngarit, orang tuanya jangan ya. Itu namanya sama aja ngerampok orang tua. Ngerampok orang tua nggak akan berkah. Wes. Jadi jangan sampai memaksa kehendak. Ya, kita lihat situasi dan kondisi orang tua kita itu pekerjaannya apa. Ya kalau misalnya di antara kalian orang tuanya itu misalnya ada yang bekerja di perkantoran, udah punya perusahaan, rumahnya tingkat, punya mobil, baru kalian boleh minta belikan sepeda motor, minta belikan motor boleh, atau minta belikan mobil, terserah. Tapi kalau orang tua kalian itu cuma ngarit, cuma nebang, cuma nyari rosokan, cuma beca, nggak usah, jangan gitu, jangan merampok kalian ya. Begitu juga kalau misalnya kalian mau sekolah dikasih sangu sama orang tuanya. Ibu sekarang nggak punya uang, kamu nyangu 2.000 ya? Iya, menerima, itu bagus. Berarti kalian meniru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menerima dengan apa yang diberikan. Kalau kita kan enggak, cengeng kalau sekarang. Nyangu 1.000 ya? Oh nggak mau. Pokoknya harus nyangu 10.000. Ngerampok itu namanya. Ya, jangan ngerampok orang tuanya ya. Wes. Yang sekarang yang nomor 6, ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Ra'yuhu tining panikah ngembalanah Nabi. Tining panikah ngembalanah Nabi atau ngengon. Ngembala al-ghanama deka mbi. Al-ghanama deka mbi. Wa safratuhu ben perjalanan Nabi al-ula pertama ila Syami menuju maring negeri Syam. Jadi sekarang kita membahas tentang pekerjaan Nabi ketika Nabi masih kecil dan perjalanan Nabi ke negeri Syam ketika pertama kalinya. Kana sallallahu alaihi wasallam, kana bade pasra Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi dalam masakin ni Nabi yar'a panikah ngengon pasir Nabi atau ngembala pasir Nabi al-ghanama de kambi. Yar'a panika ngembala pasir Nabi al-ghanama de kambi. Li ahli Makkah ta ekandi penduduk Mekah. Li ahli Makkah ta ekandi penduduk Mekah bi ujratin kalaben ongkos atau upah ya isu seodi pasir Kanjeng Nabi minha dari ujrah.
Wis. Jadi pekerjaan Nabi ketika masih masa kecilnya Nabi, pekerjaan Nabi yaitu mengembala kambing punya orang-orang Mekah. Jadi kalau misalnya ada orang Mekah yang memiliki kambing itu yang yang mengembala itu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi nanti itu dikasih yang namanya upah atau ongkos. Dan Nabi hidup dari ongkos itu, dari pekerjaannya itu. Setelah mengembala kambing dikembalikan kepada pemiliknya, penduduk Mekah. Kemudian Nabi Muhammad dikasih ongkos. Nah, ongkosnya nanti itu dibuat beli makanan oleh kanjeng Nabi. Dan Nabi hidup Nabi hidup dengan upah hasil dari pekerjaan sendiri. Halal pekerjaan Nabi, mengembala kambing. Ya, halal itu. Daripada kita punya pekerjaan enggak jelas, punya pekerjaan yang haram, auzubillah ya. Walamma balagat tasi'ata. Walamma balago ben semangsana depak pasrah kanjeng Nabi. Walamma balago ben semangsana depak pasrah kanjeng Nabi at-tasi'ata deka umur sangat. At-tasi'ata deka umur sangat min umrihi dari umur Nabi. Safara maka berangkat pasrah kanjeng Nabi ila Syami maring negeri Syam. Safara maka berangkat pasrah Nabi ila Syami maring negeri Syam. Ma'ammihi sertana pamanah Nabi Abi Thalibin rupana Abu Thalib bitijaratin kalaban ngibah kegengan. Wis. Jadi ketika Nabi itu berusia 9 tahun, nyampe umur Nabi berusia 9 tahun, maka Nabi pun dibawa oleh pamannya Abu Thalib menuju ke negeri Syam dengan membawa dagangan. Ya, jadi orang zaman dulu itu kalau misalnya mau dagang itu sampai ke luar negeri. Ya, dari kota Mekah sampai ke negeri Syam. Negeri Syam sekarang ini terpecah menjadi 4 negara. Ya, saya lupa itu apaan itu 4 negara itu, Jordania, Syria, Jordania. Nah, terus apa lagi itu saya lupa itu. Pokoknya dipecah menjadi 4 negeri Syam sekarang ini. Ya, jadi ketika Nabi berusia 9 tahun, Nabi berangkat menuju ke negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib dengan membawa dagangan. Cukup ya, masuk waktu Isya. Kita lanjutkan lagi malam Jumat. Malam Jumat lagi kita lanjutkan. Walamma qaraba min Busra ra'ahu rahibu bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya wa talaba minhu an yarji'a bihi khawfan 'alayhi min 'aduwwin yataraqqabu wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi waffiqni ya Allah ya Rabbi irhamni bil husnil khatimah.